Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat aplikasi Android sederhana yang menunjukkan level baterai sebagai indikator dan berjalan saat perangkat sedang diisi daya. Aplikasi ini dibuat menggunakan Flutter dengan state management getX dan tools pembantu yaitu getCLI. Berikut langkah-langkahnya. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah proses pembuatannya, kita sudah menyiapkan yaitu asetnya. Aset yang akan digunakan pada aplikasi nanti. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 6 gambar yaitu level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus di sini saya sudah menyiapkan logonya juga. Oke. Tanpa basa-basi kita langsung saja memulai pembuatannya. Kita ketikkan perintah get create project. Kita enter. Terus kita isi nama projectnya. Misalkan baterai level. Untuk domainnya kita terus nama kita misal, terus nama aplikasi Androidnya. Kita enter. Terus ini kita pakai Swift, Kotlin, enter. Terus yes. Kita tunggu. Oke, kita pilih getX pattern, enter. Terus enter lagi, yes. Kita tunggu lagi. Oke, kita cek. Oke, kita masuk aja kode baterai level. Kita langsung coba running aja dulu dengan perintah flutter run. Kita pilih ingat pilihan saya, terus kita install. Ini saya debug langsung ke Android asli ya teman-teman. Oke, aplikasi sudah berjalan dengan tanpa error. Selanjutnya kita siapkan folder aset. Folder aset, terus kita di sini buat folder lagi namanya image. Terus kita buat folder lagi namanya baterai. Oke. Aset-aset yang sudah kita siapkan tadi di awal kita copy terus pindahkan ke sini. Kita open containing folder. Oke. Tadi di sini baterai levelnya kita copy. Terus kita paste di sini. Oke, untuk logonya kita copy juga. Kita taruh di icon. Logonya kita copy. Terus kita paste di sini.
Untuk aset kita sudah copy. Selanjutnya kita membuat tampilannya dulu. Kita masuk ke folder lib, apps, terus modul, terus kita masuk ke view. Di sini kita kasih kolom. Terus di sini kita pakai image. Image asset. Terus kita masukkan yang udah kita kopikan, kita masukkan di sini. Asset, image, baterai. Terus nama filenya copy aja. Nah, kenapa di sini masih merah? Karena di sini di atasnya atau di barangnya ada cons. Kita hapus saja consnya. Oke. Terus di teksnya kita pakai buat persentase. Katakanlah 20%. Oke, kita bukan kontrol. Kita tekan shift R untuk nge-reload. Oke. Di sini masih error. Kenapa masih error? Karena kita harus mendaftarkan asetnya di pubspec YAML. Di sini kita masuk ke pubspec. Kita masuk ke pubspec YAML. Terus di sini ada contohnya nih. Kita aktifin aja aset, terus image. Nah, image-nya ini kita ambil dari sini. Copy paste. Paste. Oke. Kita mulai dari aset. Nggak perlu. Aset, image, baterai, terus levelnya. Ya, buat level 1 kita copy, paste aja. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya kita shift R lagi. Ya, kita shift R. Nah, kita masuk ke view lagi. Ini kan terlalu besar ya. Kita tambahin di sini scale 2 aja. Terus di sini kita buat center. Main axis center. Kita R aja. Oke. Posisi image baterai sudah di tengah. Terus kita title-nya kita ganti baterai level. Kita R. Jadi kalau shift R buat full reload, kalau R buat reload. Jadi kalau misalkan R nggak ke reload, kita coba shift R. Gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya kita buat controllernya. Di sini kita akan
buat variabel namanya baterai percentage. Kita pakai integer aja, jadi 0 titik terus OPS. OPS itu observable. Ini perintah dari state management getX. Jadi ketika ada perubahan di variabel ini, dia akan mengubah view-nya. Kita bikin variabel sama variabel baterai image. Nah, sekarang di view-nya kita rubah nih. Image-nya kita ambil dari sini. Terus, nah ini kita ganti pakai controller baterai image value. Persentasenya kita ambil dari controller baterai percentage value. Oke. Nah, sekarang kita R, Shift R. Oke, masih sama ya. Selanjutnya kita akan install package baterai plus. Ctrl Shift P. Ini update dependency baterai plus. Send error. Oke, bentar. Ini berarti ada yang salah untuk package-nya. Kita cek. Flutter baterai plus. Nah, kita masuk ke tab installing. Nah, teman-teman bisa running di terminal ini atau caranya kayak tadi. Ctrl Shift P, update dependency, paste baterai plus, terus enter. Atau teman-teman bisa running di terminal di sini pakai perintah ini, flutter pub add baterai plus. Oke, kita tunggu sampai package-nya terinstall. Kita cek di pub spec, di dependencies ada baterai plus. Package-nya sudah terinstall. Selanjutnya kita bikin code-nya. Kita bikin variabel dari baterai, var baterai, terus kita kelas baterai. Ini dari mana? Ini dari package yang sudah kita install tadi. Terus kita bikin variabel lagi di sini, baterai status. Ini buat menandakan sedang di charger atau enggak. Nanti kan aplikasi kita ketika dicas akan berjalan animasinya. Nah, ini kita pakai baterai status nanti buat flagging atau penanda. Selanjutnya kita bikin function setup
monitor baterai level. Terus kita buat stream subscription. Baterai state. Oke, di sini kita panggil baterai on baterai change listen state. Nah, untuk merapikan code kita pakai Ctrl Shift I. Terus gini kita pakai switch state case. Oke, di sini kita akan baterai state full. Nanti artinya baterai full. Baterai status full charge. Terus di sini kita pakai defaultnya. Baterai status. Oke, ini kita baterai full, kita copy aja. Baterai charge sama baterai discharge. Ini charging, ini discharging. Oke, di sini kita break, break. Oke, terus untuk ini kita panggil juga di on close, cancel. Oke, selanjutnya kita ingin merubah baterai image-nya. Jadi misalkan ketika lebih dari 0 pakai level 1, lebih dari 20 pakai level 2 gitu teman-teman. Di sini kita bikin function lagi fetch level. Di sini kita akan mengisi percentage pertama. Bentar, baterai percentage. Nah, ini kita isi baterai percentage value diisi dari baterai level. Oke, kita tambahkan await. Terus di fungsinya kita tambahkan async. Oke, baterai level ini udah berjalan. Kita coba panggil di sini. Terus kita shift R. Jadi ini kenapa error? Karena kita kan baru install package baterai plus, tapi kita belum ngestop sama ngerun, karena penambahan package itu harus di
stop Flutter-nya, terus run ulang. Kalau cuma di Shift R atau di R itu tidak akan merubah. Pasti tetap sama. Ya, sekarang kita tes. Nah, sekarang kita coba tambahkan OBX. Kenapa ditambahkan OBX? Agar ketika ada perubahan, di view-nya juga ikut berubah. Kita save R, kita reload. Nah, indikator 96%. Sekarang kita coba bikin image-nya sesuai persentase. Pakai image 6. Kita copy aja. Nih, kita copy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika 100% pakai image level 6. Jika 80% pakai image level 5. Terus 60 level 4. Terus yang 40 level 3. Yang 20 level 2. Yang 0 level 1. Jadi jika lebih dari 0 level 1, lebih dari 20 level 2, lebih dari 40 level 3, lebih dari 60 level 4, lebih dari 80 level 5, dan yang lebih dari 100, bukan lebih, yang sama dengan 100 level 6. Oke, kita coba reload. Benar ya, 96 itu lebih dari 80%, dia pakai level 5. Oke, sekarang kita coba bikin satu variabel di sini patch image. Ininya biar tidak berulang, kita taruh di patch image saja. Ininya taruh di sini. Kok nggak bisa? Ya udah gini aja, kita balik. Baterai image-nya kita taruh di bawah. Di patch-nya ini ya. Ini kita taruh di bawah. Terus di sini kita bikin variabel level. Kita pakai level 6. So,
level 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang yang kita masukin itu levelnya, masukin ke sini. Oke, kita coba Shift R. Oke, masih sama ya. Oke, sekarang kita akan buat ketika di charging, dia akan berjalan. Di sini kita akan pakai timer. Timer charge. Kita taruh sini. Nah, sekarang kita akan buat jadi ketika sedang di charging, indikatornya akan berjalan naik. Berarti kita pakai yang charging aja. Ini nggak perlu sih. Nah, sekarang kita perlu charging sama unknown aja, bebas lah. Kita yang perluin adalah ketika di charging. Sekarang kita buat function buat naikin levelnya. Charge indikator. Jika time chargernya itu tidak sama dengan 0 dan time chargernya itu aktif, maka kita tidak perlu manggil lagi. Nah, selanjutnya kita panggil time charge, time periodic. Nah, di sini kita if kita di sini perlu baterai level yang ini ya. Jadi baterai level yang di sini kita bikin variabel baterai level. Terus yang di sini kita ganti pakai variabel baterai level. Kita ini hapus, terus levelnya kita ambil dari sini. Nah, sekarang kita pakai di sini. Jika baterai level itu plus 1 lebih dari 6, maka baterai level kita jadiin 1. Jadi kalau misalkan indikatornya udah lebih dari 6, kita balikin ke 1 lagi. Kalau tidak, baterai level kita plus 1, plus. Nah, kita sudah punya time periodic. Nah, di sini kan kita ada ini ya, value-nya. Kita rubah juga di sini. Oke. Sekarang charger indikatornya sudah kita buat. Kita copy. Jadi ketika ini kita udah nggak pakai lagi nih harusnya baterai status. Jadi ketika proses charging kita panggil function charger indikator. Nah, fetch baterainya kita pindah juga ke sini.
defaultnya tidak charging. Oke. Sekarang yang dipanggil di init adalah setup monitor baterai. Kita panggil di init. Kita shift R. Oke. Baterai indikatornya sudah berjalan ketika di charging. Nah, sekarang kita lihat kenapa persentasenya itu 0. Oke. Untuk baterai levelnya kita cut, kita pindahkan ke baterai persentase tetap di sini, tapi di sini kita panggil juga di atas sebelum kita manggil listen. Jadi ketika dia masuk ke ini, fetch baterai level tetap kepanggil. Karena ketika berjalan pertama kali, dia akan kepanggil gitu. Kita save R. Oke, indikator baterainya sudah muncul. Sekarang kita coba cabut. Dia tidak berhenti. Itu karena kita coba tambahin break di sini juga. Kita running ulang. Oke, indikatornya berjalan. Kita coba cabut chargernya. Dia tetap berjalan. Berarti kita tetap butuh status full sama discharge. Kita butuh full sama status discharge. Oke, kita coba run lagi. Bentar. Kita coba running ulang. Coba kita cabut. Di sini kita ada yang kurang, yaitu ketika kita manggil fetch baterai, harusnya timernya kita cancel. Dan tadi seharusnya kita tanpa ini pun bisa tanpa discharge sama baterai stateful. Jadi kita pakai kondisi charging atau enggak. Kita coba running ulang. Kita tunggu. Indikatornya berjalan. Kita coba lepas chargingnya. Berhenti. Sekarang kita coba colokin kabelnya lagi. Berjalan. Kita coba lepas lagi. Berhenti. Nah, oke teman-teman. Bisa, aplikasinya sudah bisa berjalan dengan baik. Oke teman-teman, videonya sampai sini saja. Kita telah membuat aplikasi baterai indikator level, dan ketika di charge dia indikatornya berjalan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar Flutter. Oke, thank you yang sudah menonton sampai akhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.